Assalamualaikum, sahabat yang masih mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, Anda kenal dengan orang ini atau kelompok ini? Ya. Ada yang sangat mencengangkan, sahabat. Sangat mencengangkan. Ada mantan donatur FPI yang membongkar kedok, ya, dari para habaib, termasuk dedengkot-dedengkotnya habaib dibongkar sama mantan donatur ini. Beliau mengungkapkan semenjak 2007, ya, kenapa dia sampai tobat dan sadar bahwa apa yang dilakukan oleh para habaib itu tidak benar, ya, sampai dia tobat, ya, sampai dia dipersekusi, diintimidasi. Lebih baik tonton saja, ya, apa yang terjadi atas dibongkarnya kedok habaib, ya, termasuk FPI, ya, sama mantan donatur. Ya, silakan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, merdeka, merdeka, merdeka. NKRI harga mati, Indonesia jaya, Pancasila jaya, Nusantara milik kita, bukan milik para Habib-Habib Yaman Selatan. Berikut ini ada ungkapan yang sangat menghebohkan dari akun Dua Anak Jenderal yang ternyata beliau pernah menjadi donatur dari FPI-nya Rizik Sihab, dan komplotannya ini pernah dibiayai oleh akun Dua Anak Jenderal. Dan syukur alhamdulillah si donatur ini, ya, akun Dua Anak Jenderal ini telah sadar dan dia meyakini bahwa para Habib Yaman bukan keturunan Rasulullah. Karena apa? Karena DNA mereka tidak sama dengan para keturunan Rasulullah yang lain, dan juga catatan sejarah mereka itu amburadul, penuh dengan kepalsuan. Oke, langsung saja kita saksikan videonya bersama-sama. Berikut Dua Anak Jenderal membongkar tentang para Habib Rizik Sihab dan komplotannya. Bicara tentang Pak Alawi, Mukibin itu, hanya saja ada pertanyaan di benak saya tentang Habib-Habib FPI ini, yang kalau ceramah itu selalu dengan teriakan-teriakan ngotot, keluar lak-lakan, ya, sampai isi perut keluar semua. Itu yang ada di benak saya, tapi saya nggak berani ngenyek, nggak berani protes, nggak berani apa, karena saya mendengarkan Kiai NU menasihati kita, ya, janganlah kalian merendahkan para habib, karena nanti kalian tidak akan mendapatkan syafaat dari Rasul kalau kalian menghina turunan Rasulullah SAW. Tanya-tanya saja di benak saya, sejak dulu itu bertanya-tanya saja. Saya pernah menjadi donatur FPI di tahun 2007. Jadi donatur, ketua FPI Bekasi sering nelpon saya minta bantuan untuk kegiatan FPI, kegiatan dia transportasi segala macam, minta bantuan. Bahkan pernah minta dibelikan komputer sama saya untuk kegiatan mereka. Karena saya dulu mungkin baru dapat hidayah, jadi Islam saya tuh kayak gitu, fanatik, ya. Sholat saya tuh udah namanya sholat itu, ya, udah kayak paling hebat sendiri ya saya. Puasa itu kayak paling pol, masa paling solehah, ya jilbab pun masa paling solehah. Nah, ketika tahun 2014 saya mulai mendapat pencerahan gitu. Pencerahan dari siapa? Bukan dari siapa-siapa. Tiba-tiba saja saya diperlihatkan Habib-Habib FPI HTI itu ngomong kasar, keluar kata-kata kotor, kata-kata kasar di setiap ceramah-ceramah yang saya ikuti, ya, baik yang ada di masjid-masjid, di majelis-majelis taklim gitu. Saya berpikir, ini kok kayak gini, bagaimana umatnya kalau habaibnya saja, ya, ulamanya saja kayak gitu, ngotot, ya. Kenapa dia tidak bisa bicara dengan lembut gitu? Kenapa harus pakai otot? Orang kan dengarnya ikut emosi kan, ya, emosi nonton, ngomong tegang juga, Jokowi, mas kan, dikit-dikit Jokowi, Ahok, dikit-dikit Ahok. Negara kita sudah dikuasai oleh orang-orang yang tidak punya iman, orang-orang yang tidak bertuhan, lama-lama jengah, ya, karena saya nggak suka dengan orang yang
suka bicaranya ngotot, jadi saya nggak suka, emang kok kayak gini. Ya kan, saya akhirnya keluar. 2014 saya dukung Pak Jokowi. Di situ saya mulai berjihad ini. Sampai-sampai saya dipersekusi. Nama saya tercatat nomor 11 orang yang paling dicari oleh FPI, HTI untuk diintimidasi, dipersekusi. Nomor 11 saya didatangi saya. Saya ingat tanggal 5 Januari 2017 mereka mendatangi saya. Rame-rame mendatangi saya. Ya, mengintimidasi saya, mempersekusi. Saya ingat tuh. Apakah saya takut? Oh tidak. Karena saya yakin saya berada di jalan yang benar. Dan keyakinan saya bertambah-tambah saat ini ketika ada temuan-temuan dari Kiai Imaduddin, ya, bahwa ternyata beberapa habib-habib yang ada di Indonesia itu DNA-nya justru tidak mengarah kepada keturunan Rasulullah, melainkan kepada keturunan Israel dan bangsa Yahudi, keturunan Fir'aun. Pantesan selama ini mereka teriak-teriak ngatain Pak Jokowi Fir'aun. Ternyata mereka menyebut-nyebut nenek moyangnya. Dimana para habib-habib ini selalu dalam ceramah-ceramahnya itu mengajari kita untuk beribadah karena dunia. Baca ini 1000 kali, kalian akan mendapatkan rezeki. Baca ini 100 kali, kalian akan begini begitu. Kalian akan kaya, kalian akan begini, akan begitu. Kalian kalau mau punya mobil sholawatin yang banyak, nanti dapat mobil itu. Kalian mau ini sholawatin. Kemudian mereka jual air kesembuhan, jual air supaya ini, supaya itu, jual ludah, jual rambut, segala macam. Yang katanya mengandung karomah-karomah. Jadi kalau keturunan Nabi itu, dia akan punya karomah kalau kalian percaya itu, jualan ini itu. Untuk apa? Duniawi, lagi-lagi duniawi. Nah, ini diperlihatkan kepada saya dan sekarang saya sangat yakin 1000% bahwa habib-habib itu yang mengajarkan ibadah semata untuk mengajar dunia, dia bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan Yahudi. Karena memang pada dasarnya orang-orang Yahudi itu, bangsa Israel, keturunan Fir'aun, tujuannya hanya duniawi. Hanya duniawi. Saya sekarang sudah tidak peduli lagi dengan surga dan neraka. Karena ibadah saya tidak untuk dunia, ibadah saya juga tidak untuk akhirat. Ibadah saya hanya ingin saya persembahkan kepada Allah sebagai rasa syukur saya bahwa sampai detik ini saya masih menjadi orang yang berguna, khususnya bagi anak-anak saya. Hidup saya bisa berbagi ilmu dengan teman-teman di medsos dan sebagainya. Itu ya, di akhir zaman ini hati-hati dengan ulama su. Mereka ini, para Ba'alawi ini juga sering menyebutkan hati-hati dengan ulama su. Adalah mereka berceramah, mereka sharing agama hanya untuk mengejar kekayaan. Lihat saja, Ba'alawi itu kaya-kaya mereka, mobilnya keren-keren, rumahnya magrong-magrong. Memang hanya dunia yang mereka kejar. Jadi intinya para ulama dan para kiai yang masih percaya kepada nasab Habib-Habib Yaman Selatan itu berarti mereka tidak punya otak. Kenapa tidak punya otak? Dari segi sejarah, dari segi ilmu pengetahuan, DNA tidak sama, tidak sesuai, dan tidak membuktikan bahwa para Habib-Habib Yaman itu adalah keturunan Rasulullah. Ya sahabat, seru ya. Terima kasih Bu, ya, telah memperkuat dugaan kami juga, sekaligus memperkuat bahwa penemuan Kiai Imad itu bukan ecek-ecek dan bukan sembarangan, karena ini memang sesuai dengan data dan fakta, ya, termasuk ahli genetika, ya, ahli filologi, ahli sejarah, ahli nasab sudah pada bersuara. Terima kasih Bu, ya. Disarankan memang terus bersuara dan terus berjuang untuk menyadarkan banyak muhibin yang masih terjerat dengan doktrin-doktrinnya, ya. Terima kasih, ya. Ibu terus, semoga sehat, ya, semoga semakin berkah usahanya Bu, ya. Lebih baik jika ada sedikit rezeki, ya, berikan ke masjid, berikan ke madrasah, langsung berikan ke fakir dan duafa, ya, daripada dipakai menjadi donatur yang ternyata pada kasar-kasar, kerjaannya cuma provokatif, menghasut, ya, adu domba supaya benci terhadap pemerintah, ya. Terima kasih Bu, sudah memperkuat dan lanjutkan berjuang untuk menyadarkan sesama masyarakat pribumi yang masih terjerat
dengan doktrin-doktrinnya mereka. Ya. Jangan lupa sahabat, sebarkan ya. Terus kita berjuang mengedukasi masyarakat sesuai dengan kapasitas masing-masing. Meskipun cara kita dan pergerakan kita ya tidak ada efek yang begitu besar bagi bangsa dan negara ini, minimal kita menunjukkan kita berada di pihak yang mana. Ya. Kita yang mencintai bangsa dan negara kita sendiri. Ya. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.